cinta bukanlah tindakan yang pasif. Nah bener nih, dia adalah sebuah tindakan yang aktif. Cinta itu harus aktif. There's no one you want kicked down, why you want tear down, coming after me. Nah, sekarang kita mau melihat. Kalau tadi kita sudah tahu dasar kasih kita itu adalah kasih agape ya, kasih Allah. Nah, itu menjadi yang terutama dan pertama. Oh, kamu ya? Bagian pas banget ya ini ya? Iya. Dimensi yang cocok banget buat Dimensi laki-laki ya? yang cowok banget. Iya, dimensi apa nih? Dimensi dimengerti. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan nyatakan segala sesuatu yang tak terpahami dalam hidup ini. Dia akan nyatakan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Hanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau
bebaskan aku, menutup usiaku hanya bagimu. Kaulah Allahku, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau Yesus Tuhanku. Iya, lagunya sangat memberkati sekali ya. Judulnya Sampai Memutih Rambutmu. Diciptakan oleh siapa? Frankie Siombing ya. Bagus, Marsha. Sandra. Sandra menyanyikan dengan sangat baik sekali. Ya inilah di Yesaya 46 ayat 4 itu bagian firman Tuhan tadi disampaikan dalam lagu itu ya. Yang disebut dengan kasih, yang disebut dengan cinta itu ya yang seperti itu. Kesetiaannya sampai memutih, itu berarti kekal, tidak ada akan habisnya. Satu kali kita menyatakan kasih dan kasih itu dilakukan sampai memutih rambutmu, itu berarti sampai pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan dan kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Wah, dahsyat, dalam sekali. Nah, ngomong-ngomong kita ini kembali lagi membahas satu tema yang tidak pernah ada habis-habisnya ya kayak terus dibicarakan dan terus tiap tahun dunia juga membicarakan dan juga bahkan mengaplikasikan. Nah, tapi apakah yang diaplikasikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya terutama, dan ya kita hanya mau memberikan dasar untuk supaya setiap siapapun kita, generasi dimanapun yang mengikuti acara ini juga memiliki dasar untuk kita aplikasikan ketika kita mau mengaplikasikan kasih atau cinta dalam kehidupan kita. Di awal ini saya mau nanya nih sama teman-teman. Di sini ada Noke, di sini ada Kak Sandra, ada Marsha, ada Mas Aldo. Ya, pertanyaan saya simpel dan ini pasti pertanyaan dari tahun ke tahun, dari sudah berabad-abad juga mungkin ya. Dipertanyakan, apa sih sebenarnya cinta itu, apa sih? Kasih itu apa sih menurut Noke? Kasih itu kalau menurut Noke ini ya, kasih itu adalah suatu cara kita untuk mengungkapkan rasa suka kita terhadap sesuatu. Mengutarakan rasa suka kita kepada sesuatu. Wah, simple sekali ya. Itu pendapat Noke. Ya, silakan Sandra. Oke, kalau menurut aku tuh kasih atau cinta itu adalah sebuah perasaan positif yang dari diri kita, dimana itu akibat dari sebuah pembentukan. Jadi kan makanya ada istilah mengatakan witing tresno jalaran saka kulino. Itu kan cinta yang tumbuh karena ada kebiasaan gitu. Jadi di dalam sebuah cinta itu ada sebuah proses, ada sebuah kebiasaan sehingga cinta itu timbul. Oh, ini bagus diawali dengan pertemanan Iya. akhirnya jadi sahabat jadi cinta. Jadi ada prosesnya. Itu bagus tuh. Ini bagus. Memang mengaplikasikan harus ada prosesnya ya. Marsha? Kalau menurut Marsha pribadi, cinta atau kasih itu bagaimana cara kita memberi sesuatu dengan sepenuh hati. Memberi sesuatu dengan sepenuh hati. Ya, itu aja sih. Karena kasih itu diaplikasikan juga harus dengan segenap hati. Betul. Ya. Mantap sekali ini. Terakhir Mas Aldo. Wah, ya sama seperti teman-teman yang sebelumnya ya. Kasih itu kalau menurut Aldo sendiri adalah emosi yang Tuhan beri. Selain emosi kayak sedih ataupun marah, nah kasih itu emosi yang benar kata Sandra tadi akan timbul secara proses, di mana jika kita menemukan sesuatu yang kita suka maka emosi kasih itu akan timbul. Asik. Jadi kita bisa mengasihi apa yang kita suka dengan penuh hati. Ya, ini mewakili hati
atau jawaban dari setiap generasi yang melihat acara ini ya. Pasti juga kalau saya mau tanya ini dari beribu-ribu atau berjuta-juta orang yang menonton ini, pasti mereka juga punya definisi yang berbeda-beda ya. Tapi ini menjadi perwakilan dan saya melihat ini dari Noke sampai ke Aldo ini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman ya. Waduh. Sudah pernah melewatinya, sudah pernah mengalaminya. Nah, saya ingin membacakan ya, ada dua tokoh di sini menarik sih. Yang satunya Abraham Maslow ya, kalau teman-teman ingat tentang hierarki Maslow gitu ya. Dia yang menyampaikan bahwa manusia itu ada tingkatan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi gitu, dan salah satunya adalah cinta. Salah satunya adalah kasih. Dia nyatakan gini, cinta itu merupakan proses aktualisasi diri ya, tadi Sandra ya, proses aktualisasi diri yang membuat orang melahirkan beragam tindakan-tindakan yang kreatif dan produktif. Wow, keren ya. Dan cinta itu membuat seseorang akan mendapatkan kebahagiaan jika mampu membahagiakan orang lain yang dicintainya. Ini menurut saya setuju juga. Mantap. Gitu ya. Cinta itu jadi tidak hanya satu sisi yang berbahagia, tapi dua-duanya harus mengalami kebahagiaan ketika kita mengaplikasikan. Ini juga bukan bicara tentang pacaran atau dalam konteks pernikahan suami istri, bukan. Tetapi ketika kita mengaplikasikan juga dengan saudara kita atau dengan sahabat kita, harusnya juga itu saling bisa menciptakan damai sejahtera ya, sukacita yang sama, kebahagiaan yang sama gitu. Ini bagus. Yang kedua adalah Erich Fromm. Nah, dia ini psikolog dari Jerman, dan dia juga yang menuliskan tentang The Art of Loving. Ya, dia menuliskan buku itu, Seni Mencintai. Nah, dia katakan gini, cinta bukanlah tindakan yang pasif. Nah, bener nih, dia adalah sebuah tindakan yang aktif. Cinta itu harus aktif. Bagi Fromm, masalah cinta itu bukan terletak pada kemampuan untuk dicintai, melainkan kemampuan untuk mencintai. Nah, setuju nggak teman-teman nih? Setuju banget ya. Dan cinta bukanlah suatu ketidaksengajaan dalam ranah perasaan sebagaimana tergambar dalam Jatuh Cinta, melainkan cinta adalah sebuah seni. Dan sebagaimana berbagai seni yang lain, seni mencintai pun bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Kadang orang sulit, kaku untuk menyatakan cinta, tapi ternyata untuk menyatakan itu pun kita bisa mengikuti proses untuk belajar untuk bisa menyatakan, dan itu berarti bisa dipelajari. Kita bisa belajar untuk care, responsibility, respect, tentang pengetahuan ya, belajar mengenai cinta itu sendiri, supaya kita ketika mengaplikasikan, kita mengaplikasikan juga dengan benar gitu. Dan semuanya itu muncul secara seimbang dalam pribadi orang yang mencintai. Wow, ini dalam sekali ya. Kita tentu setuju ya dengan pernyataan mereka, setuju. Tetapi ada baiknya juga kalau kita bicara tentang bagaimana apa kata Alkitab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih Alkitab bicara apa ya? Nah, kita sekali lagi hanya mau memberikan dasarnya. Kita mungkin tidak menggali terlalu dalam, tetapi setidaknya memberikan dasar kepada kita dan juga para generasi yang mungkin juga mengikuti materi ini, dan dimanapun teman-teman berada bisa menjadi dasar untuk kita bisa mengaplikasikan kasih atau cinta dengan benar. Yang pertama, di bagian pertama ini, yuk kita baca dalam Matius 22. Nah, ini juga seringkali waktu di sekolah minggu ya, ini juga jadi ayat hafalan, walaupun nggak semuanya dihafalkan satu ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mungkin dari Noke nanti sampai ke Aldo ya. Silakan. Oke. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita. Nah ini singkat saja ya, menarik sekali ketika kita baca konteks firman Tuhan ini. Tuhan katakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama di bagian yang pertama tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap. akal budimu. Nah dikatakan itulah hukum yang Utama. dan yang Pertama. Nah, sebelum kita bisa mengaplikasikan kasih kita kan kalau di di Alkitab ini kita belajar dan juga dalam kekristenan itu kita belajar ada 4 jenis kasih ya. Kalau dalam bahasa Yunani sendiri ada 8 istilah kasih, tapi yang biasa dipakai dalam kekristenan itu ada 4 kata kasih ya. Yang pertama adalah kasih agape. Agape itu kasih Allah. Yang kedua adalah kasih philia. Philia itu hubungan persaudaraan, persahabatan. Kemudian kasih storge. Storge itu adalah hubungan darah, ya, dengan dengan papanya, dengan mamanya, mamanya juga dengan anaknya, papanya juga dengan anaknya itu. Terus kemudian yang terakhir yang kita sering dengar juga kasih eros. Kalau udah masuk dalam hubungan rumah tangga, maka kasih itu diaplikasikan, gitu ya. Dan untuk mengaplikasikan semuanya itu, nah ini menarik. Bagian ini dia menggunakan kata yang sama semua. Menggunakan kata agape. Agape menjadi dasar. Itu berarti apa tuh? Kasih Allah menjadi dasar dari semua kasih. Iya, kasih Allah menjadi dasar dari semua kasih. Kalau kasih philia tadi Aldo itu bicara tentang kasih yang apa? Yang kita ungkapkan kepada sahabat. Ya, kasih yang kita ungkapkan kepada sahabat itu berarti karena, ya, kuncinya itu karena kamu sahabatku maka saya mengasihi kamu, gitu kan? Kalau kasih storge tadi Sandra? Kalau kasih storge itu berbicara tentang hubungan darah. Hubungan darah. Karena kamu, papaku, iya. mamaku, terus kemudian karena dia anakku maka saya mengasihi, gitu. Kasih eros tadi Kak Noke Tentang hubungan antara suami dan istri. Tentang hubungan antara suami istri ini ya, kasih yang memiliki birahi ya, nafsu itu tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah. Dan karena kamu adalah suamiku, karena kamu adalah kekasihku, kamu adalah istriku, maka aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Tetapi ketiga kasih ini kalau tidak didasari dengan kasih agape maka selesai semua. Ingat ya, saya mulai misalnya dari kasih eros ya. Banyak orang yang tidak didasari dengan kasih agape, akhirnya banyak sekali terjadi perceraian ya. Sayang ya, banyak sekali terjadi perceraian. Nah, harus dasarnya kasih agape, kasih Allah beres, hubungan kita dengan Allah beres, maka hubungan kita juga dengan sesama beres. Gitu. Terus kemudian kasih storge. Ya, kasih storge yang masih ada hubungan darah. Nah, ini yang kalau tidak beres, kita pernah dengar ya istilah incest. Nah, terjadi akhirnya hubungan percintaan dengan orang yang masih saudara, yang masih hubungan darah gitu ya. Sekarang ini kalau kita dengar berita itu kacau dan mengerikan ya. Bapak memperkosa anaknya dan juga anak memperkosa ibunya dan gitu, dan aduh itu sesuatu yang mengerikan buat saya gitu. Nah, itu kalau dasarnya tidak beres, maka akhirnya aplikasinya juga salah, tidak beres. Dan juga tadi persaudaraan, philia, wah sering sekali orang baru bersahabat dia sudah menjalin hubungan terlalu dalam sekali gitu. Atau mungkin dia tidak punya hubungan percintaan, tetapi akhirnya bisa juga melecehkan orang lain ya. Sering kali gitu ya. Nah, itu karena apa? Dasarnya tidak baik, dasarnya kasih agape. Makanya tadi dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita mengaplikasikan bagian itu kita beres, bagian kita dengan Tuhan beres, sekali lagi bagian diri kita juga pasti beres.
hidup kita pasti beres. Kita tahu kebenaran Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan, maka kita mengaplikasikan kepada sahabat kita, saudara kita, apalagi nanti masuk ya, teman-teman juga pasti nanti akan menikah kan dengan pasangan kita, pasangan masa depan kita pasti juga akan beres. Karena apa? Dasarnya tadi ini, kita pegang dasarnya. Teman-teman pegang dasarnya. Makanya tadi dikatakan firman Tuhan ini jelas ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita akan lanjutkan bagian kita lebih dalam lagi nanti ya di sesi berikutnya. Tapi kita dengarkan dulu lagu berikut ini akan disampaikan oleh Marsha. Before I spoke a word, you singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. 'Cause oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still unfound, leave the 99. Oh, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your fool, still your love fought for me. Oh, you have been so good to me. When I found no word, you paid it all for me. You have been so kind to me. 'Cause oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still unfound, leave the 99. Oh, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah, yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no wall you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never
reckless love of God. Oh, it chases me down, fight still I found, leave the 99. Oh, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Oke, kita bertemu lagi. Ini masuk dalam sesi yang kedua dalam pembahasan kita tentang kasih. Wah, lagu tadi sangat memberkati sekali ya. Indah sekali. Marsha menyanyikannya. Judulnya tadi apa, Marsha? Reckless love. Artinya apa itu? Jadi itu ceritanya menggambarkan kasih Tuhan yang apa ya, kalau misalnya dibilang itu nekat gitu untuk kita. Jadi Tuhan itu rela memberikan segala apapun dan juga mengorbankan apapun supaya apa ya, kita bisa diselamatkan gitu. Wah, itu bagus ya. Itu kan gambaran di mana, di Lukas itu ya, yang dia mau menyelamatkan, ada gambaran seorang gembala mau menyelamatkan satu domba yang hilang. Satu domba yang hilang itu sangat berharga sampai dia mau mempertaruhkan nyawanya. Makanya dunia ini melihat bahwa itu kasih yang sangat nekat sekali, gitu. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus Kristus melakukannya itu dengan tulus, karena dia tahu bahwa kita ini adalah ciptaannya yang berharga. Maka dia mau memberikan nyawanya. Ingat ya Yesaya 43 ayat 4. Karena kita ini berharga, maka dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Wow, ini dahsyat. Ini loh yang disebut dengan kasih. Gitu. Yang tadi dasarnya adalah kasih Allah, kasih agape. Nah, sekarang kita mau melihat, kalau tadi kita sudah tahu dasar kasih kita itu adalah kasih agape ya, kasih Allah. Nah, itu menjadi yang terutama dan pertama. Nah, itu harus kita ingat selalu sebelum kita mengaplikasikan bagian yang lain. Nah, kita mau belajar dari dasar kasih Allah itu, kita akan melihat dari sifat-sifat dasar kasih Allah, ya, yang kita akan membahasnya dalam bentuk kasih atau cinta 4 dimensi. Nah, kita akan melihat dimensi pertama sama bagiannya. Noke akan menjelaskan mengenai cinta 4 dimensi pada dimensi yang pertama. Apa itu Noke? Yaitu dikasihi. Nah, apa itu yang dikasih itu isinya? Jadi dikasih ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sabar, murah hati, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya. Jadi yang pertama itu sabar, bagaimana kita memberikan kasih kita kepada orang lain meskipun kita ditolak ataupun kita diberikan sesuatu yang tidak enak, kita tetap sabar untuk mengasihi mereka. Gitu. Tetap sabar mengasihi mereka ya. Kemudian selanjutnya murah hati. Nah, murah hati ini kita memberikan sesuatu tanpa meminta apa yang kita mau gitu, atau selainnya pamrih. Seperti yang Kristus lakukan ya. Iya. Kristus lakukan itu kan dia juga dikatakan Allah yang murah hati. Tapi ingat ya, Allah kita tidak murahan. Dia murah hati, tetapi dia tidak murahan. Terima kasih Noka. Lanjut Noka. Yang ketiga yaitu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu masih menyambung dari kata murah hati tadi ya. Kita tidak mengambil apa yang kita mau. Kita memberikan ya sebisa kita, tanpa melihat nanti orang ini akan memberikan apa ke aku gitu, enggak. Iya. Wow, ini luar biasa ya. Noka sangat menguasai bagian ini. Dimensi dikasihi. Pasti kita penasaran kan dengan dimensi berikutnya apa? Siapa yang menjelaskan? Aku Kak. Oke. Jadi tadi di dimensi pertama ada dikasihi, di dimensi kedua ini berbicara tentang dihormati. Gitu. Dihormati. Apa saja sih
yang ada di bagian dihormati ini, yang pertama, dia tidak memegahkan diri, kemudian dia tidak sombong, dan dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Yes. Jadi poinnya adalah ketika seseorang memiliki kasih ini, dia itu tidak merendahkan orang lain dan tidak mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Seperti Ya, itu. good. Singkat, padat, jelas sekali ya. Bagaimana dengan siapa berikutnya? Oh, kamu ya? Bagian pas banget ya ini ya? Iya. Dimensi yang cocok banget buat Dimensi laki-laki ya? yang cowok banget. Iya, apa dimensi apa nih? Dimensi dimengerti. Nah, ini pasti kamu bisa menghidup sekali ya? Ya, dimensi dimengerti itu adalah dimana kita tidak cemburu, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan. Gimana tuh jelasinnya, Dok? Ya, seharusnya kasih yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang seperti ini, Kak. Ya. Jadi kita harus mengerti pasangan kita masing-masing. Kita tidak boleh egois, tidak boleh menjadi pemarah karena laki-laki kan terkenal dengan temperamennya. Iya, betul. Jadi kita harus bisa menahan diri, mau berkata jujur dengan pasangan kita. Jika kita melakukan kesalahan ya kita bilang, kalau tidak ya tidak, seperti itu, supaya bisa saling mengerti satu sama lain. Iya. Akhirnya kasihnya Iya, jadi apa namanya, belum pacaran misalnya, baru bersahabat aja sudah kelihatan egoisnya. Waduh, apalagi ketika akhirnya jadi pasangan. Nah, itu Iya. perlu diperhatikan juga untuk kaum wanita, tapi juga perlu diperhatikan juga untuk kaum laki-laki ya. Iya. Dimensi mengerti ini. Dan akhirnya hasilnya adalah sama-sama bersukacita ya. Tidak apa namanya, bersukacita di atas penderitaan, tetapi justru menikmati sukacita itu, mendatangkan sukacita dan sejahtera itu bersama-sama seperti yang kita bahas di bagian awal tadi ya. Nah, dimensi yang terakhir. Nah, jadi dimensi yang terakhir itu adalah dilengkapi. Wanita banget. lengkap sekali. Lengkap. Oke, jadi dilengkapi ini bagiannya adalah menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita udah punya kasih yang dengan dasar yang benar, kita tuh akan bisa melengkapi satu sama lain. Jadi kalau misalkan contohnya ini aja deh, jadi menutupi segala sesuatu, jadi kasih itu bisa menutupi segala kayak keburukan atau mungkin ada kesalahan yang pernah kita buat, tapi karena kasih itu jadi kita bisa menutupinya kayak gitu. Karena ya dengan ketulusan hati itu, dengan ketulusan kasih itu, kita bisa menutupi hal itu. Terus percaya segala sesuatu, dengan kasih kita bisa saling percaya sama teman kita. Misalnya kita udah ngasih, ya contohnya aja lah yang udah punya pacar, pasti kalau misalkan bisa saling mengasihi, pasti ada rasa kepercayaan di antara keduanya gitu, masing-masing kayak gitu sih, Kak. Mantap. Betul kan, tadi dari awal saya katakan ini kata-kata yang sangat berpengalaman semua. Mulai dari dimensi dikasihi, dihormati, dan dilengkapi ya. Dan semuanya ini ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Itu teman-teman bisa baca. Dan menarik sekali bagian ini. Ingat ya, bagian ini ada beberapa yang menarik. Satu, dia dimulai dengan kata sabar dan diakhiri dengan kata sabar. Benar. Dan sabar yang diartikan dalam ini, sabar yang sampai dia betul-betul menitikkan darah untuk mendapatkan jawaban, menantikan sebuah jawaban dan mengikuti sebuah proses gitu ya, sampai dia mendapatkan sebuah jawaban. Itu kesabaran yang luar biasa. Sulit pastinya, Kak. secara manusia kita Sulit. secara manusia kita sulit. Tetapi ingat tadi, kalau kita mengaplikasikan dengan atas dasar Kasih Allah. agape, kita yuk belajar membuka diri. Pasti memang secara manusia kita akan katakan sulit. Kita ini terbatas, Tuhan. Tapi ingat, maka itu kita butuh Allah yang tidak terbatas. Dasarnya adalah kasih agape. Penting sekali. Dan agape ini bicara tentang kasih Allah. Kenapa kasih Allah itu sangat penting sekali? Teman-teman tahu nggak jawabannya? Kalau Ya silakan. asal dulu. Kalau menurut aku kenapa kasih Allah begitu penting itu, karena Allah mengasihi kita tuh tanpa syarat gitu loh, Kak. Jadi
istilahnya menggunakan kata walaupun. Jadi walaupun kita seperti ini, walaupun kita buruk atau apapun, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita seperti itu. Ya, bagus sekali. Aldo tadi mau menambahkan Ya, sedikit? sama intinya seperti Sandra. Ya. Ya, Tuhan tidak melihat dari sisi karenanya. Kasihnya seperti yang Sandra bilang, jadi Tuhan bilang kasihnya itu walaupun. Jadi walaupun kamu jahat kepada saya, walaupun kamu bukan teman saya, walaupun kamu bukan sahabat saya, walaupun kamu bukan papa mama saya, tapi saya tetap mengasihi kamu sebagai ciptaanku. Ya, betul sekali. Dan saya akan menutup ya bagian ini. Kenapa kasih Allah itu menjadi penting? Kasih Kristus itu menjadi penting. Karena tadi saya sudah katakan bahwa dia adalah pemilik kita. Ya, kita ini adalah miliknya. Karena kita ini miliknya, tadi sudah digambarkan dalam lagunya Marsha, maka dia pun rela mengorbankan nyawanya karena dia sangat bertanggung jawab pada orang yang dikasihi, dan itu adalah kita semua gitu. Dan kita mau mengaplikasikan, meneladani kasih Kristus itu. Yang kedua adalah karena hanya Kristus yang mampu melengkapi 4 dimensi ini dalam kehidupan kita. Kita butuh ini, dikasihi, butuh dihormati, butuh dimengerti, butuh dilengkapi. Siapa yang bisa melengkapi semuanya itu? Hanya Tuhan Kristus. Dan bagian yang terakhir, saya ini punya uang 100.000. Wow. Wah, ternyata nggak ada karet merah. Bahkan lebih dari 100.000. Oh, iya. Banyak uang saya. Amin. Amin. Saya punya uang banyak. Nah, uang ini jika saya tawarkan ke teman-teman, teman-teman mau uang ini saya berikan kepada teman-teman? Mau lah. Ya, pasti mau loh. Mau lah. Ini kan juga Iya dong. butuh dilengkapi. Oh, iya, benar. Butuh dilengkapi dengan uang Cuan ya. kebutuhan hidup Perjuangan. kita. Tapi kalau uang ini saya remas-remas seperti ini, teman-teman tetap mau? Mau lah. Tetap mau ya. Saya nggak sengaja jatuh, terus saya injak gitu di tempat yang becek gitu, terus kemudian ya ampun, padahal uang ini mau saya bagikan ke teman-teman tetap mau menerima. Oh, nanti Bahkan dicuci. sampai misalnya dia jatuh di tempat yang kotor gitu, sangat kotor atau kotoran Iya. gitu ya, binatang atau manusia, kemudian saya aduh maaf ya sampai terinjak begitu, teman-teman tetap mau menerima. Mau. Satu orang coba menjawab, kenapa kalian tetap mau menerima? Aku mau jawab, Kak. Siap. Karena nilainya itu sama. Nilainya Jadi sama. uang itu nilainya sama, walaupun Betul dia udah kotor, udah kena kotoran, udah lecek, udah hancur, tapi dia punya nilai yang sama. Sangat dalam itu, saya setuju sekali. Dia tetap bernilai. Nilai. Karena dia tetap bernilai itu, walaupun dia tadi sudah lecek, ini pun saya tetap mempertahankan uang ini. Nggak Tapi ya itu hanya intermezzo. Iya, terkonsep. Tetapi ini menjadi sebuah gambaran, demikian juga kasih Kristus. Bahwa kita mungkin pernah jatuh dalam dosa. Siapa yang kita nggak pernah jatuh dalam dosa? Ya. Tetapi lihat, Tuhan tetap memandang kita berharga. Yesaya 42 katakan, bulu yang telah patah nggak pernah sumbu yang telah pudar nggak pernah dibuang. Dia jadikan lebih indah lagi karena hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita memandang bahwa kita ini berharga di mata, dan Tuhan yang memandang kita berharga, dan Dia yang dapat melengkapi seluruh kebutuhan kita yang tadi dikatakan dalam 4 dimensi itu, maka yuk, sebagai anak Tuhan, sebagai generasi Tuhan, kalau kita mengalami sesuatu dan kita tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawab, kita datang kepada Tuhan. Yeremia 33:3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab sesuatu yang tidak terpahami, dan Tuhan pasti akan menjawab, dan Tuhan pasti akan menggenapi. Ikuti saja prosesnya. Sekali lagi, dasarnya adalah kasih Kristus agape. kasih Kristus, kasih Allah, kasih agape, untuk kita bisa dapat mengaplikasikan kasih dalam hidup kita secara sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sandra akan menutup kita dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa, untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan atas kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus,
Kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu tak terbatas Tuhan atas kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk materi hari ini, untuk sharing hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap materi yang sudah kami dapat, setiap sharing yang sudah kami dapat Tuhan, bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami, bisa menjadi rema dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati masing-masing kami, Engkau berkati Kak Yermi Tuhan yang sudah membagikan renungan pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Engkau memberkati Tuhan. Begitu juga dengan kami, masing-masing kami, dan juga teman-teman mungkin dimanapun saat ini teman-teman berada Tuhan Yesus. Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, teman-teman, jadi itulah perbedaan kasih ya. Kasih dunia ini dia katakan jikalau karena kasih yang tadi kita sampaikan tadi, eros, philia, dan juga storge bicara tentang kasih yang karena ya, karena kamu saudaraku, karena kamu kekasihku, karena kamu memiliki hubungan darah. Tetapi ingat, kasih agape adalah kasih yang Walaupun. Akhirnya kita bisa mendapatkan jawabannya, walaupun kamu bukan saudaraku, bukan kekasihku, bukan anggota keluargaku, tapi aku tetap mau mengasihimu. Inilah Kristus, dan inilah yang mau kita aplikasikan dalam hidup kita. Pujian berikut akan menjadi berkat bagi kita semua. Waktu-waktu yang terus berlalu tak membuatku gundah atau ragu, karena aku tahu Yesus bersamaku. Dengarkan, renungkan, dan lakukan firman-Nya. Dia sumber kekuatan, Dan Dia sumber pengharapan. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan nyatakan segala sesuatu yang tak terpahami dalam hidup ini. Dia akan nyatakan, jangan menyatakan. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan nyatakan segala sesuatu yang tak terpahami dalam hidup ini. Sebab bagi Dia tiada yang tersembunyi. oh oh. Yeah. When I think about my future, I think about my past, and I still believe that purpose is the best. It's the best for me. It's the best for you. Just keep His word and you see His word. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Allah merancangkan hal yang indah dalam hidupmu. Bahkan di saat kau mengalami hal yang terpuruk, berserulah kepadanya dan lihat Dia bekerja. Dengarkan, renungkan, dan lakukan firman-Nya. Dia sumber kekuatan, dan Dia sumber pengharapan. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan nyatakan segala sesuatu yang tak terpahami dalam hidup ini. Dia akan nyatakan, Dia akan menyatakan. Berserulah kepada Tuhan,
datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Allah merancangkan hal yang indah dalam hidupmu. Bahkan di saat kau mengalami hal yang terburuk, berserulah kepadanya dan dia akan bekerja. Oke teman-teman, akhirnya ini tadi materi yang bisa kita bagikan, kita sharekan pada hari ini mengenai kasih seperti itu. Mungkin hari ini materi kita memang singkat, mungkin belum memenuhi semua kebutuhan teman-teman, tapi setidaknya ini bisa menjadi dasar kita untuk mengetahui ketika kita mau mengasihi sesama kita memiliki dasar kasih yang benar, yaitu kasih Allah. Jadi di materi ini kita bisa belajar bahwa ada perbedaan antara kasih Tuhan dan juga kasih manusia. Kasih manusia itu memiliki alasan. Kasih manusia itu bagaimana kita memberikan kasih tetapi memandang apa yang harus kita dapatkan. Sedangkan kasih Tuhan itu adalah kasih yang walaupun tidak memandang kamu siapa, kamu saudaraku, kamu keluargaku, ataupun kamu kasihku, tetapi Tuhan memberikan kasihnya, bahkan memberikan kasih yang nekat ya tadi. Nah itu. Nah teman-teman, jadi kan tadi kita juga udah mendengarkan tuh ada beberapa pujian ya yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah dari pujian itu kita udah tahu nih kalau kasih Yesus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dan dia juga akan memenuhi segala kebutuhan kita gitu ya teman-teman. Nah oleh karena itu kalau misalkan teman-teman ada permasalahan, ada pergumulan atau lagi galau, nah kalian pasti udah tahu jawabannya karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jawaban untuk kalian. Ya, betul. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberkati kalian semua. Kami dari kelompok umur 19 plus PPAIU 869 Kota Wisata Batu mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, Like, komen, Dan share ke teman-teman semua. Saya Sandra. saya Noke. saya Barsya. dan saya Aldo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.